manusia dan lingkungannya pada pembelajaran yang kedua. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Melalui kegiatan pengamatan, siswa mampu menjelaskan terjadinya siklus air dengan baik. 2. Melalui kegiatan menggali informasi dari sumber bacaan, siswa dapat membuat bagan sederhana untuk menjelaskan siklus air. 3. Melalui kegiatan mengamati, siswa mampu mengidentifikasi urutan peristiwa dalam bacaan dengan benar. Anak-anak, marilah kita mengamati dan memperhatikan gambar di samping. Proses apa yang terjadi? Ya, betul. Proses yang terjadi adalah proses siklus air. Bagaimana proses siklus air terjadi? Proses siklus air terjadi melalui 3 tahap: penguapan, pengendapan, dan pengembunan. Anak-anak, marilah kita membaca bacaan berikut. Manusia itu selalu membutuhkan air dalam kehidupan sehari-hari. Kegunaan air antara lain untuk keperluan rumah tangga, pertanian, industri, dan untuk pembangkit listrik. Begitu besarnya kebutuhan manusia akan air ini, kita harus bersyukur loh, karena air senantiasa tersedia di bumi. Oleh karena itu, manusia itu seharusnya senantiasa bersyukur kepada Tuhan sebagai pencipta alam kita. Mengapa air selalu tersedia di bumi? Nah, air selalu tersedia di bumi karena air ini mengalami siklus ya. Nah, siklus air ini merupakan sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Siklus air ini terjadi melalui proses yang namanya penguapan, pengendapan, dan pengembunan. Nah, perhatikan skema proses siklus air berikut ini adik-adik. Ini adalah skema proses siklus air. Jadi, air di laut, air di sungai, dan di danau itu akan menguap akibat terkena panas dari sinar matahari. Nah, ini akan menguap naik ke atas, yang disebut dengan evaporasi. Proses penguapannya itu disebut proses evaporasi. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara. Nah, uap air dari permukaan bumi akan naik dan terkumpul di udara sini. Lama-kelamaan, udara tidak dapat lagi menampung uap air atau uap air jenuh tersebut. Proses ini disebut dengan presipitasi atau pengendapan. Ketika suhu udara turun, uap air akan berubah menjadi titik-titik air. Nah, titik-titik air ini akan membentuk awan adik-adik. Proses ini disebut dengan kondensasi atau pengembunan. Titik-titik air di awan selanjutnya akan turun menjadi hujan. Nah, air hujan akan turun di darat maupun di laut lagi. Air hujan itu akan jatuh ke tanah atau ke perairan. Air hujan yang jatuh di tanah akan meresap menjadi air tanah. Selanjutnya, air tanah akan keluar melalui sumur yang kita pakai. Air tanah juga akan merembes ke danau atau ke sungai. Air hujan yang jatuh ke perairan, misalnya sungai atau danau, akan menambah jumlah air di tempat tertentu. Selanjutnya, air sungai akan mengalir ke laut. Namun, sebagian air sungai dapat menguap kembali. Nah, air sungai yang menguap membentuk awan bersama dengan uap dari air laut dan tumbuhan. Nah, proses siklus air ini akan berulang lagi, terus berputar terus.
Nah, di situ bisa kita simpulkan bahwa air tidak akan pernah habis adik-adik karena selalu mengalami siklus air. Dari proses siklus air ini dapat disimpulkan bahwa sebenarnya jumlah air di bumi secara keseluruhan itu cenderung tetap, hanya wujud dan tempatnya yang berubah. Setelah kalian mengamati bacaan tadi, bisakah kalian membuat bagan dari bacaan tadi? Coba kalian buat bagannya secara sederhana. Di sini, Ibu akan menampilkan contoh bagan dari bahan bacaan tersebut. Ini, coba kalian perhatikan. Selanjutnya, marilah kita membaca cerita semut dan beruang. Pada suatu hari, Berry si beruang melihat ke dalam mata air. Berry mengeluh. Sepertinya air di mata air ini semakin sedikit saja. Pasti bangsa semut terlalu banyak mengambil air. Berry lalu menundukkan kepala, melihat ke tanah dengan teliti. Ia melihat seekor semut hitam berjalan membawa guci mungil di pundak. Berhenti semut, teriaknya. aku tak akan membiarkanmu mengambil air di sumber airku lagi. Kamu sudah terlalu banyak mengambil air. Berhenti atau kucakar kau. Ancam Berry beruang. Semut hitam kecil itu tidak memperhatikan teriakan Berry. Ia merangkak ke bawah beberapa helai daun kering. Ia terus berjalan menuju sumber mata air. Berry mencakar dan mengendus daun-daun sambil berteriak, Tak ada gunanya sembunyi, aku bisa menemukanmu. Semut hitam berteriak dari arah belakang Berry. Kenapa kamu pelit sekali? Bayi-bayi semut di lembah semut sangat kehausan. Air di mata air ini kan masih banyak sekali. Bahkan masih cukup untuk 1000 rusa. Dengar kataku, Geram Berry sambil membalik tubuhnya. aku tak akan memberikanmu air lagi. Semua semut dilarang mengambil air di sini lagi. Semut hitam terdiam sebentar, lalu katanya, Apa boleh buat kalau kau sudah memutuskan begitu?
Tapi aku tetap akan mengambil air untuk bayi-bayi semut di lembah. Beri beruang sangat marah. Namun semut hitam sudah menghilang lagi ke bawah daun-daun kering. Beri mencarinya, tetapi ia tidak melihat apa-apa di rumput. Akhirnya ia kembali dengan jengkel ke sarangnya di dekat pohon oak. Semut-semut yang haus menunggu di lembah semut. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya mereka berbaris menuju mata air. Salah satu semut melihat guci air milik semut hitam yang tergeletak di jalan. Pasti semut hitam mendapat masalah. Lihatlah, ini gucinya, tapi dia tidak tampak. Mereka memungut guci itu dan terus berjalan. Saat itu seekor kelinci mengintip dari balik semak. Kelinci itu mengangkat telinganya dan berbisik, "Jangan pergi ke mata air itu. Pulanglah, kalian dalam bahaya." Beri sedang marah. Ia bilang air di mata airnya berkurang. Ia akan mencakar semut-semut yang berani mengambil air dari mata airnya. Akan tetapi semut-semut itu tidak takut. Mana beruang itu sekarang? Tanya mereka. Ia sedang di rumahnya beristirahat. Jawab kelinci. Semut-semut itu berbaris seperti tali sepatu di rumput. Mereka melihat seekor tupai duduk di pohon dan bertanya, Apa kami sedang berjalan tepat ke arah sang beruang? Iya, ini memang jalan ke arah sarangnya, jawab tupai. Tapi sebaiknya kalian balik ke rumah. Beri beruang dari tadi berteriak terus. Katanya kalau kalian mengambil air dari mata airnya, ia akan mencakar kalian. Akan tetapi semut-semut itu tak mau kembali. Mereka terus berbaris seperti tali sepatu di tanah. Hari hampir malam ketika mereka tiba di depan pohon oak tua. Mereka melihat sekeliling dan menemukan sebuah retakan di tanah. Mereka masuk ke dalamnya dan mulai menggali sebuah lubang. Apa yang kalian lakukan? Kenapa kalian menggali? Tanya tikus tanah yang merasa terganggu dari tidurnya. Kami ingin menangkap beri beruang. Kami sedang membuat jebakan untuknya, kata para semut. Bahaya sekali, seru tikus tanah. Dia pasti sudah menangkap semut hitam saudara kami. Ia berniat mencakar kami hanya karena kami mengambil air dari mata air, kata semut-semut. Aku akan menolong kalian menggali di bawah sarangnya. Aku pernah hampir tertangkap dia dahulu. Seharian itu, para semut dan tikus tanah menggali lubang di bawah sarang Beri. Mereka terus menggali selama 10 hari. Beri beruang sama sekali tidak curiga. Suatu malam di hari ke-10, Beri beruang kembali ke sarangnya dengan hati gembira. Ia berhenti di depan rumahnya di pohon oak dan berkata pada dirinya, Aku sudah makan dan minum sampai kenyang. Satu-satunya yang bikin aku jengkel adalah semut-semut itu. Mereka masih berani mengambil air dari mata airku. Besok akan aku hancurkan lembah semut itu. Akan kucakar mereka dengan cakarku seperti ini. Beri beruang bercakar ke segala arah. Ia meletakkan kakinya ke lantai sarangnya dan bruk, lantai sarangnya jebol. Beri beruang jatuh ke lubang di bawah sarangnya. Lubang itulah yang telah digali para semut dan tikus tanah. Beri beruang harus terus tinggal di lubang itu, kecuali ada penjaga hutan yang menemukannya.
Semut-semut itu akhirnya hidup damai di lembah semut. Saat itu semut hitam saudara mereka juga sudah kembali ke rumah. Ternyata ia hanya terpeleset di jalan, jadi tidak ada yang merusak kebahagiaan mereka sekarang. Coba dari cerita tadi, silahkan kalian menulis urutan peristiwa pada cerita semut dan beruang. Pembelajaran hari ini adalah siklus air merupakan sirkulasi perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali ke bumi. Siklus air terjadi melalui proses evaporasi, kondensasi, dan presipitasi. Proses siklus air dapat dibuat bagan seperti berikut. Kesimpulan selanjutnya adalah dalam sebuah cerita kita dapat membuat urutan peristiwa setelah kita membaca secara seksama cerita tersebut dan mencatat kejadian atau urutan kejadiannya. Cukup sekian pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar di mana saja, kapan saja. Kalian luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.